Sedekah nasional ini alhamdulillah sudah berlangsung bertahun-tahun. Subhanallah, terima kasih kepada yang berinisiatif dan yang menggerakkan. Tentu saja momen bersedekah tidak hanya di tanggal 27, tapi tanggal 27 ini kita kemudian lekatkan menjadi hari sedekah nasional. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini kita bicara tentang konsep sedekah Yusuf Mansur ya. Jadi kalau kita ngomongin ini lebih dalam lagi, itu sebenarnya melibatkan banyak orang-orang circle-nya Yusuf Mansur itu yang katanya soleh gitu, katanya rajin sedekah, tapi ketika karyawannya ada yang meminta untuk gaji nggak dibayar, terus ada orang yang minta pertanggungjawaban bisnis dia, ya Yusuf Mansur dia ogah-ogahan untuk membayar, kecuali sampai nanti dilaporkan gitu, baru ya dia minta damai. Itu polanya ya teman-teman. Nah, tapi kita ini lebih bicara pada sedekahnya ya, karena ada seorang pengusaha yang mengkritik ini. Sebenarnya udah lama dikritik, cuma karena mungkin waktu itu belum ramai, jadi ya kurang hype gitu, sehingga masyarakat nggak menuju ke sana. Nah, cuma salah satu video ini juga ini yang menyebabkan Yusuf Mansur dalam tanda kutip marah ya teman-teman. Nah, ini bicara sedekah. Nah, kita akan lihat dulu videonya teman-teman, dan ini saya langsung konsen di konsep sedekahnya ya teman-teman. Yuk check it out. Tapi untuk kasus ini Pak Puspa sudah ketemu Yusuf Mansur sendiri untuk kok kayak gini itu sudah. Saya kan pertama dulu tahun 2005 itu saya sponsor beliau. Dia minta Pak Puspa, saya tolong saya supaya populer Pak. Gimana saya supaya top gimana Pak? Udah tak bakal TVRI. Saya minta TVRI, saya bayar 6 juta untuk TVRI. Terus saya kenakan Irwan Pak Kelana dari Republika, harus lama-lama populer top. Awalnya itu ya. Awalnya kita hanya sponsori sama beliau. Tapi cuma saya pernah nggak sepakat sama beliau bahwa ini nggak perlu dikembangkan karena ini bahaya. Jadi konsep sedekah Yusuf Mansur bisa menyesatkan masyarakat gitu loh. Jadi menurut Pak Puspa memang pemerintah harus bertindak melalui OJK umpamanya gitu. Itu bila lagi pengumpulan duit Mas. Itu bila lagi. Dia yang pengumpulan duit itu kan melalui PPA ya. Ya, PPA. Melalui patungan itu sendiri. Ini kan beda itu. Beda. Ini kasusnya beda. Ini banyak. Masuk itu banyak kali. Semua hubungannya dengan uang. Ya misalnya kalau itu kan dia patungan ya. Nah, patungan juga bermasalah nih. Teman saya ini Pak Wiyoto dari Madiun, dan ini banyak hal yang teman saya banyak itu. Dia setor uang nggak jelas sampai sekarang. Itu juga jelas. Ini namanya patungan, ini nggak jelas sampai sekarang. Jadi sebenarnya bukan uang yang kecil ya, yang gede. Besar. 10 juta itu berapa? Hampir uang 8.000 orang. Ya, yang store-nya kan 8.000 orang. Enggak, maksudnya lebih banyak lah, banyak lah. Kita enggak tahu. Ribuan gitu ya. Lah kan teman bisa tercatat 60 miliar kan berapa orang kan gitu. Setiap orang paling 2 juta, 3 juta. Berapa ribu orang gitu loh. Artinya ini kan sampai sekarang belum jelas juga. Peserta patungan juga nggak dikasih tahu juga. Maksudnya nggak dikasih tahu laporan-laporan seperti sampai sekarang dia apa sih yang saya terima patungan ini selama Yusuf Mansur. Apa Pak Puspa juga berniat membentuk semacam gerakan untuk menyelamatkan umat itu, untuk mengkanter Yusuf Mansur ini? Ya, saya cuma menghimbau sama para ulama, terutama MUI, untuk dan pemerintah, para agama, ya, untuk mengaji cara dakwah sedekah Yusuf Mansur ini penting. Harus diuji. Ini nanti jangan sampai sedekah Islam seperti itu loh, banyak orang kecewa gitu loh kalau nggak dapat. Ini saya kira perlu diuji. Kalau memang itu sesat ya saya kira harus ditutup. Nah, makanya ini tentunya saya tergerak, saya tanggal 26 ini kan dia mencanangkan sedekah nasional ini. Gimana itu betul? Ya kan dia kan mencanangkan sendiri kan, nggak ada yang nyuruh siapa, nggak tahu juga. Maksudnya tidak di gelora apa di mana? Nggak tahu. Yang jelas dia mencanangkan hari sedekah nasional. Terus. Cuma bawahnya kan PPA nomor rekening kan gini kan. Itu juga, saya juga membodohi masyarakat Islam. Gitu. Ya mungkin sedekah yang paling bagus apa sedekah yang afdal apa sedekah yang dikabulkan harusnya ke tempat sedekah tempat
Yusuf Mansur kan. Ini yang saya nggak setuju gitu. Sedekah kan bisa kemana saja gitu loh. Ternyata nggak manjur Islam itu kan, Islam diukur dengan semacam menjual agama lah. Nah itu kan lebih tepat lagi. Ya udah, saya kira ini tugas MUI. Oh, tugas MUI ya. MUI untuk mengevaluasi cara sedekah Yusuf Mansur. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, itu kan pengusaha ini kan bicara tentang konsep sedekahnya si Pak Jamal ya, Yusuf Mansur itu ya. Dan dia mengatakan yang bagaimana bisa gitu seorang yang misalkan bersedekah harus ke Yusuf Mansur gitu. Dan dia menceritakan tentang konsep sedekah nasional. Nah, yang jadi masalah konsep sedekah nasionalnya itu ditunjukkan kepada satu lembaga yang dikuasai Yusuf Mansur. Nah teman-teman, kita lihat videonya ya teman-teman. Yuk check it out. DWK Prayoga, seorang bisnis coach dan seorang penulis buku. Pastikan Anda ikut momen ini ya, Sedekah Nasional tanggal 27 April, buletin tanggalnya dan ikuti dan rasakan sensasinya yang sangat luar biasa. Saya Tri Astuti, pemilik dan sekaligus pendiri dari Motif Kop. Ayo ikutan Sedekah Nasional. Saya Ismail dari gofasttrack.com. Saya melihat PPA bertumbuh luar biasa dan mudah-mudahan terus berbuat yang terbaik untuk para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Saya percaya dengan PPPA Darul Quran. Kami dari CMB Niaga Syariah dan insya Allah kerjasama ini akan berlanjut hingga waktu yang tidak kami tentukan dan semoga kerjasama kami ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami percaya PPPA Darul Quran. Perkenalkan, nama saya Renaldi Yunus. Harapan saya dengan Hari Sedekah Nasional ini adalah saya harap Hari Sedekah Nasional tidak hanya dilakukan oleh warga Darul Quran, akan tetapi Hari Sedekah Nasional ini bisa dilakukan oleh warga Indonesia. Saya Renaldi Yunus, perwakilan dari bagian keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldo Satria Budiono. Saya dari kelas 11 IPA A. Harapan saya dengan adanya gerakan Hari Sedekah Nasional untuk sebagai pembelajaran para santri, para warga, para masyarakat. Untuk apa? Untuk mengenalkan bahwa sedekah ini adalah tabungan amal kita di akhirat nanti. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya dari bagian bahasa. Dan untuk kedepannya impian saya adalah Hari Sedekah Nasional ini harus terus dilestarikan. Karena biar apa? Biar semua warga mensedekahkan sebagian hartanya untuk tabungan amal di akhirat nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Abdurrahman, Asatid SMP Darul Quran Internasional Tabang. Dalam gerakan sedekah nasional ini, kita berharap bahwa sedekah adalah salah satu wujud perubahan sosial yang akan mengakibatkan perubahan yang betul-betul yang akan mendunia. Dan sampai saat ini, gerakan nasional itu adalah gerakan yang akan membangun spirit bangsa, membangun kepribadian, membangun sebuah peradaban yang baru untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Harapan dengan dilaksanakan gerakan sedekah nasional ini, kita berharap bahwa manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan mampu merasakan arti sebuah gerakan nasional, di mana gerakan nasional itu adalah sebuah spirit bangsa untuk maju ke depan dan untuk berubah sebuah dunia. Dan saya support betul bahwa gerakan sedekah nasional ini gerakan yang bisa memanusiakan manusia, gerakan yang bisa membangun sebuah peradaban baru menuju peradaban yang sangat luhur dan adiluhur.
bersedekah nasional ini alhamdulillah sudah berlangsung bertahun-tahun. Subhanallah, terima kasih kepada yang berinisiatif dan yang menggerakkan. Tentu saja momen bersedekah tidak hanya di tanggal 27, tapi tanggal 27 ini kita kemudian lekatkan menjadi hari sedekah nasional. Selamat bersedekah nasional di tanggal 27 April. Nah, itu teman-teman videonya. Di sana kan jelas ya, menegaskan bahwasanya di Yusuf Mansur kayak seolah-olah dia nggak membangun itu gitu. Tapi dia itu sedekahnya harus membayar ke, ya dibayarkan kepada PPA yang miliknya Yusuf Mansur gitu ya teman-teman. Dan dalam video itu kan ada orang-orangnya, ada ya di sana kalau nggak salah ini teman-teman, itu ada Jody, ada Mas Mono, ada Budi Hatta, dan ada satu orang yang sebenarnya sempat viral gitu ya. Walaupun ya saya nggak mau menyebutkan, tapi ini viral di Bandung dan ini ya gitu, ada urusan pribadi. Tapi saya nggak mau menyebutkan. Intinya bukan itu teman-teman. Intinya adalah orang-orang ini menggiring untuk dalam tanda kutip konsep sedekah yang dibangun Yusuf Mansur untuk sedekah nasional gitu ya. Tapi ditransfernya ke PPPA gitu ya, Darul Quran. Dan di belakangnya itu ada yang menarik teman-teman. Kita seolah digiring, kita percaya ke PPPA gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalau misalkan lembaga itu bagus ya nggak perlu bilang kayak gitu lah. Teman-teman bisa lihat sendiri itu slogannya. Kita ibaratnya kita harus percaya gini kepada PPPA gitu, ibaratnya seperti itu. Dan aneh nggak teman-teman sebenarnya? Kenapa testimoninya ya orang-orang itu gitu ya teman-teman? Dan kita wajar kan kalau kita mencurigai, jangan-jangan yang diomongin pengusaha nasional tadi ya, itu mengatakan bahwasanya bisnis-bisnis yang dibangun sama Yusuf Mansur ini berkaitan dengan uang sedekah ini dan circle-nya orang-orang itu gitu ya. Sehingga yang menikmati uang sedekah ini ya ke sana gitu ya. Soal nanti bilangnya katanya untuk membuka 100 dan dia bilang punya 1000-an. Faktanya kan nggak kayak gitu. Faktanya bisnisnya Yusuf Mansur itu yang berkembang dengan orang-orang itu. Dengan orang-orang itu, misalnya kayak Budi Hatta, terus ada Jody di sana gitu kan. Mereka bekerja sama dengan Yusuf Mansur. Kan Yusuf Mansur uangnya dari mana gitu ya. Dengan perusahaan misalkan ya contoh warung steak gitu. Warung steak kan katakanlah asetnya bayar pajaknya aja sehari misalkan sampai ratusan juta, itu kan kayak modalnya dari mana gitu. Kita kan menurut saya ini hal wajar kalau kita curiga bahasanya uang sedekah ini dinikmati sama Yusuf Mansur beserta ya circle-nya itu gitu untuk membuka usaha. Kan kita wajar kalau berpikir seperti itu. Soal benar atau salah ya itu nanti bisa dibuktikan sama Yusuf Mansur. Ini modal pertama saya gitu. Terus ini berkembangnya seperti ini kan. Sesimpel gitu loh. Dan itu ya kalau misalkan Yusuf Mansur kayak gini kan dia nggak pernah mau menjawab. Dan kalau misalkan dia nantang di media kayak itu, marah-marah kayak itu. Kalau mau ketemu gitu ya teman-teman. Kalau diajak ketemu, diajak diskusi bareng gitu, nggak pernah mau ketemu sebenarnya. Gitu, dia cuma jago di media, terus jago ngomong kayak gitu. Kalau misalkan bosnya dia benar. Tapi kalau di fakta, yuk kita diskusi terbuka gitu. Nggak pernah ada gitu ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, sebenarnya orang yang mengingatkan Yusuf Mansur ini banyak gitu ya. Dan udah lama diingatkan gitu ya. Tapi karena mungkin susah dan mungkin ini beberapa tahun ini mungkin sudah waktunya Yusuf Mansur itu ditegur sama Allah, tapi Yusuf Mansur itu tetap ke seperti itu, tetap balaga, ya sudahlah. Walaupun ujung-ujungnya dia nyari perlindungan atau nyari simpati dari masyarakat dan sampai urus ke Thailand. Teman-teman sampai urus ke Thailand katanya gitu ya. Tapi emang ada fotonya dan videonya di Instagram dia gitu. Urus atau cuma ya atau cari mangsa baru di Thailand mungkin. Kayak sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.